Selamat sore semuanya. Di sini perkenalkan saya Aditya Abdillah Yusuf dari Observatorium Astronomi Daerah Lampung akan membicarakan tentang low cost astrophotografi mount using DIY Bandon Tracker dan 3D printed Astro Tracker. Nah, sebenarnya latar belakang dan tujuan kali ini adalah kan sudah banyak komunitas astronom amatir di Indonesia yang kemudian anggota-anggota mereka banyak yang menyukai astrofotografi. Dan dari suatu keinginan bagaimana OIL sebagai observatorium untuk merangkul komunitas-komunitas tersebut untuk belajar astrofotografi. Nah, dan kita juga ketahui bahwa alat untuk astrofotografi ini cenderung Maaf, itu suaranya apakah bisa diperbesar volumenya? Kayaknya agak kecil suaranya ya. Bentar, Pak. Nah. Halo, tes. Sudah, Pak? Oh iya, oke, sudah suaranya sudah. Oke. Ya maaf, tadi tertekan. Nah, jadi saya lanjutkan bagaimana kita memotret langit dengan baik dan murah. Nah, kemudian juga kita akhirnya memiliki kebutuhan yaitu ada sekitar 5. Bagaimana kita membuat batasan untuk alat yang kita gunakan ini hanya untuk landscape dan wide field astrofotografi, kemudian alatnya portable, terjangkau, dan mumpuni. Kemudian penggunaan yang mudah dan juga gambar yang mudah diolah. Karena kami mendesain sebuah Bandon Tracker dan juga DIY equatorial mount. Nah, di sini diharapkan nanti akan menghasilkan astrofotografi yang bagus dan juga menambah antusias masyarakat terhadap astronomi pada umumnya. Nah, sebenarnya Bandon Tracker itu apa? Ada suatu alat yang sederhana. Jadi ada suatu dua bagian yaitu dua papan yang ada sebuah engsel di sini. Kemudian di papan yang atas ini dinaikkan oleh suatu drat atau baut begitu sehingga dia mengikuti gerak langit seperti itu. Nah seperti ini. Kemudian untuk yang kami gunakan yaitu kita menggunakan motor stepper di sini sebagai pemutar bautnya dan bagaimana kami mengaturnya sedemikian sehingga jarak delay per step motornya itu sesuai dengan rotasi bumi seperti itu. Nah, kami menggunakan dua jenis untuk badan trackernya yaitu height mount dan juga curved rod mount. Kita menggunakan Arduino Nano dan juga motor stepper yang bisa dibilang murah dan terjangkau dan mudah didapatkan di Indonesia dan juga menggunakan baterai power bank. Nah, di situ kami membangun dua prototipe ini. Ini jadi masih prototipe, masih ada pengembangan selanjutnya yang nanti akan dikembangkan. Pertama ada IBT3, itu ada Bandon Tracker ya IBT. Kita singkat saja. Kemudian kalau IBT3 ini menggunakan cover rod, yang IBT4 menggunakan high atau tangan mount. Nah, untuk IBT3 sebenarnya penggunaannya cukup mudah sebenarnya. Kita mengarahkan sumbu engsel pintu ini ke arah kutub langit ke selatan atau utara, bisa tergantung posisi kita. Kemudian kita ada motor stepper dan juga ada gear banding di sini yang menggerakkan gear di sini, kemudian menaik turunkan papan yang atas. Nah, untuk IBT 04 ini lebih sederhana lagi, akan tetapi kita ada yang penting yaitu ini menggunakan kepala baut yang dihaluskan dan juga plat nilon sehingga dia itu sedikit memberi koreksi gitu kepada geraknya seperti itu. Penggunaannya juga cukup sederhana, jadi mudah digunakan dan juga direplikasi. Kemudian kami juga membuat ini IMST, Itera Mini Star Tracker. Yang pertama ini juga menggunakan motor stepper yang kecil dan yang IMST2 menggunakan motor stepper yang agak besar. Nah, kalau yang IMST generasi pertama kita menggunakan motor stepper yang kecil dan gear yang di dalamnya kita menggunakan gear dari 3D print. Jadi gearnya tidak kita cari tapi kita bikin sendiri seperti itu. Kemudian kita menggunakan L-plate yang juga mudah dicari di mana-mana. Itu batang besi seperti ini dan juga ini memiliki kemampuan untuk bergerak mengikuti gerak langit juga. Nah, kemudian yang MST-02 ini sebenarnya mini German Equatorial Mount, jadi seperti German Equatorial seperti biasa ya. Jadi ada kamera dan lensa, kemudian di bawah ada bandulnya.
Nah, kalau ini kita menggunakan motor stepper yang lebih besar, NEMA 17, dan juga driver yang lebih halus, yaitu Super 32 Micro Stepping driver DRV 825. Nah, kemudian, untuk analisis percobaannya kita menggunakan bagaimana kita menghitung atau melakukan percobaan akurasi tracking, kemudian beban maksimum dari tracker kita ini seberapa, kemudian karena kita menggunakan baterai, durasi penggunaan maksimum ini berapa. Seperti itu. Nah, untuk uji akurasi kita menggunakan beberapa kamera dan lensa ya. Ada Nikon One C5, mirrorless, dan Canon EOS 1100D. Dan juga lensa Tamron. Nah, untuk akurasi trackingnya, mungkin bisa dilihat di gambar di sini. Ini adalah gerak mounting selama sekitar 1 jam 22 menit. Bisa dilihat di sini bahwa geraknya itu, kalau ini mungkin ada kesalahan di polar alignment-nya. Jadi geraknya kalau dari ke timur ke barat ini tidak terlalu besar, bisa dilihat di sini, tapi utara selatannya besar. Jadi mungkin kemungkinan besar memang sangat dipengaruhi dari polar alignment dari ketika pemasangan. Seperti itu. Bisa juga dilihat di gambar yang sebelah kanan dan juga sebelah kanannya lagi. Kemudian untuk ini yang MST1 dan IBT4 juga sama. Sebenarnya masalahnya di polar alignment-nya. Seperti itu. Nah, untuk kualitas gambarnya kita menggunakan proses stacking dengan software yang gratis ya, menggunakan DeepSky Stacker atau Sequator, dan kita menghasilkan yang gambar yang lumayan, kalau dengan mata itu lumayan bagus gitu. Jadi menambah kualitas gambar yang didapatkan. Nah, ini adalah hasil pengamatannya. Ini adalah wide field-nya. Ini adalah ketika zoom, di zoom itu seperti apa. Yang ABT3 memang agak erratik karena memang untuk membengkokkan rod tadi itu memang agak susah. Jadi harus benar-benar kulirnya tuh benar-benar halus gitu. Nah, kemudian ini yang kedua ya sama juga menggunakan ABT3. Nah, ini untuk ABT4 sudah lumayan daripada yang ABT3. Ini juga untuk Ini IBT4. 2 menit lagi ya. Iya, Pak. Ini hasil-hasil karya kita. Terus, nah untuk beban maksimum, kita maksimumnya adalah untuk di sekitar 700 atau 1050 gram. Jadi tidak terlalu berat. Dan durasi pemakaiannya sekitar 2-3 jam. Nah, untuk perbandingan biaya pembuatan mungkin sekitar 150.000 sampai 400.000 lah untuk ini pembuatannya semuanya untuk satu alat seperti itu. Dan ini bisa dibilang jauh lebih murah daripada beli yang di pasaran seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah ya ini alat ini bisa digunakan untuk mendukung kegiatan astrofotografi untuk medan pandang luas dan juga lebih murah daripada barang-barang di pasaran. Nah, sarannya untuk kedepannya ya kita meningkatkan kapasitas payloadnya dan juga jenis firmware-nya yang digunakan. Ya, sekian, terima kasih. Wah, bagus, tepat waktu ya. Baik, dipersilahkan kalau kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang mau menyampaikan pertanyaan. Silahkan Pak Mahasena Putra. Baik, terima kasih. Itu tadi ongkosnya segitu, itu ongkos tukangnya dihitung nggak? Oh, enggak dihitung, Pak. Itu ongkos bahannya aja. Mahal kan ongkos tukangnya. Nah, Ya, itu, ya, Pak. oke. Jadi kalau Kan, ada yang mau pesen itu lebih mahal kan harganya daripada tadi. tapi kan konsepnya DIY, jadi mereka bikin sendiri itu, Pak. Oh, Mungkin, gitu. ya kalau nanti ke depannya mungkin ada programnya atau gimana gitu. Oke, ya, thank you. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Seno. Ada lagi pertanyaan yang lain? Dipersilahkan. Saya boleh, Pak. Silahkan Pak Novi. Kalau itu programnya pakai apa ya? Kalau Program programnya untuk menggerakkannya. sebenarnya programnya kan kita pakai Arduino, jadi kita sudah include di situ pakai Arduino aja untuk yang sekarang. Kalau nanti kedepannya pengen pakai OnStep kayak gitu, Pak. Maksudnya programnya bikin sendiri apa udah ada?
Oh, kalau programnya itu sebenarnya simpel sih Pak. Sebenarnya itu tadi yang saya awal bilang awal, sebenarnya ngitung delta T-nya itu per step-nya itu berapa, cuma itu aja. Jadi nggak terlalu ribet programnya sebenarnya itu Pak. Berarti program untuk gerak motornya aja berarti ya? Iya. Kalau masalah dicambungin ke teleskop masih ke komputer masih belum. Memang untuk sederhana Terima saja. kasih, terima kasih. Baik, masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya. Dipersilahkan. Menarik ya. Itu kira-kira berapa lama itu untuk membuat waktu yang dihabiskan gitu ya seorang untuk membuatnya berapa lama ya Pak? Kalau misalkan alatnya dan bahannya sudah ada, mungkin bisa cuma seminggu 2 minggu aja sih Pak, nggak terlalu lama. Kalau bahannya sudah ada semua kan, kan biasanya cari di pasar nggak ada barangnya seperti itu. Atau sekarang bisa pesan online seperti itu Pak. Ya, baik kalau gitu. Baik, dipersilahkan kalau ada pertanyaan yang lain, terutama bagi rekan-rekan yang punya hobi astrofotografi ya. Silahkan Pak Muhammad Yusuf. Ya, makasih Pak Kunjaya. Pertanyaan ke Mas Adit, apakah sudah pernah lihat yang desain 3D printer dari Thingiverse, ada Astro Tracker, dan menurut Mas Adit itu gimana dibandingkan yang tadi ya? Kemudian yang kedua pertanyaannya, tadi karena masih pakai batang rod itu ya, jadi memang kesalahannya itu kemungkinan besar dari salah satunya dari batang itu. Nah, kalau kita ikuti desain seperti Vixen Pro Mount, Vixen yang kompak gitu, karena dia cuma pakai motor stepper yang langsung ke giginya saja, tidak pakai rod lagi. Bagaimana pendapat Mas Adi tentang itu? Apakah mungkin bisa menjadi lebih akurat atau seperti apa? Kalau yang menjawab pertanyaan yang pertama ya Mas, yang Star Tracker sebenarnya sudah lihat beberapa desain di Thingiverse, tapi masih belum dicoba, jadi saya belum tahu bagaimana bagusnya di sana, bagusnya sini gitu Mas. Tapi yang pengen kami kembangkan itu yang bikin pakai ulir gitu ya, pakai worm gear, jadi lebih akurat, trackingnya lebih halus seperti itu. Nah yang kedua tadi tentang rodnya maksudnya langsung di hinge utamanya itu atau bagaimana ya? Kalau misalkan kita tetap pakai rod yang mendorong beban gitu, nah jadi tetap di situ nanti kesalahannya, sama di ujungnya ini, di ujung Ya. pensilnya itu. Ya, Seperti maksud saya itu. bukan lagi pakai desain barn door gitu. Jadi langsung Oh iya ya. motornya yang muter. Nah, jadi kalau yang pakai IMST tadi itu memang kita pakai desain seperti itu, pakai gear aja, gear banding 1:24 masihan. Nah, jadi memang lebih, kalau dari hasil tadi ada hasil gambarnya itu memang lebih bagus pakai itu daripada bandor seperti itu. Karena memang ya memang ya itu. Jadi memang lebih halus gitulah gampangnya. Makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Aditya.